akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pemutaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah Anda menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Seperti yang telah dijelaskan oleh dosen saya, Ibu Sri Dewi Wahyundaru, pada kali ini kita akan membahas materi audit, yaitu deteksi fraud sektor publik. Apa saja sih yang harus dipelajari? Yang pertama ada pengertian fraud, yang kedua ada jenis-jenis fraud, yang ketiga ada fraud di sektor publik, yang keempat ada deteksi fraud di sektor publik. Yang pertama, pengertian fraud. Fraud dapat diartikan sebagai satu kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutarbalikan fakta yang ada, serta yang terakhir menghilangkan barang bukti secara sengaja. Kemudian ada 3 unsur fraud, yaitu perbuatan tidak jujur, niat atau kesengajaan, dan yang terakhir keuntungan yang merugikan orang lain. Bentuk-bentuk fraud. Yang pertama ada intentional error atau kekeliruan yang disengaja. Yang kedua ada collusion, yaitu kecurangan yang dilakukan bersama-sama. Yang ketiga ada intentional misreception atau memberikan saran yang salah terhadap perusahaan. Yang keempat ada management fraud. Yang kelima ada organized crime. Yang keenam ada computer crime dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis fraud. Yang pertama ada penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung, definite value. Kemudian ada pernyataan palsu atau salah pernyataan atau fraudulent statement. Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Yang ketiga ada korupsi atau corruption. Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Kemudian ini adalah perbandingan jenis fraud. Yang paling banyak ada korupsi, yang kedua paling banyak yaitu ada pernyataan palsu, yang ketiga yang paling kecil kemungkinannya dan sangat jarang dilakukan yaitu adalah penyimpangan atas aset.
Kemudian ada deteksi fraud di sektor publik. Deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system. Tujuan pendeteksian fraud. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa tindakan fraud telah terjadi atau ada. Yang kedua, apakah organisasi menjadi korban atau sebagai pelaku fraud. Yang ketiga, adanya kelemahan dalam pengendalian intern serta moral pelaku yang menjadi penyebab terjadinya fraud. Yang keempat, adanya kondisi lingkungan di organisasi yang menyebabkan terjadinya fraud. Yang kelima, adanya suatu kesalahan dan ketidakberesan. Selanjutnya, ada indikator adanya fraud. Yang pertama, pengendalian intern yang lemah. Yang kedua, transaksi keuangan tidak terotorisasi pejabat berwenang. Yang ketiga, kerugian keuangan yang cukup besar. Yang keempat, tidak ada budaya berintegritas atau budaya jujur. Yang kelima atau yang terakhir, pembiaran atau pemakluman atas penyimpangan. Faktor pendorong terjadinya fraud. Yang pertama yaitu faktor general, yaitu adalah kesempatan atau opportunity. Kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Umumnya, manajemen suatu organisasi atau perusahaan memiliki potensi yang lebih untuk melakukan kecurangan daripada karyawan. Tetapi patut digarisbawahi sebagian kesempatan melakukan kecurangan akan selalu ada pada setiap level kedudukan. Kemudian ada pengungkapan atau exposure. Terungkapnya suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut, baik oleh pelaku yang sama maupun yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Kemudian ada faktor individu. Yang pertama ada ketamakan atau greed. Ketamakan berhubungan dengan moral individu, pandangan hidup, dan lingkungan berperan dalam pembentukan moralnya atau moral seseorang. Yang kedua ada kebutuhan atau need, berhubungan dengan pandangan atau pikiran dan keperluan pegawai atau pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan, instansi, atau organisasi tempat dia bekerja. Selain itu, tekanan atau pressure yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Dampak fraud. Yang pertama ada inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua ada pelayanan publik menurun. Yang ketiga ada mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Yang keempat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Yang kelima, adanya ketimpangan dalam pendapatan antara kaya dan miskin, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada langkah pencegahan fraud atau pencegahan tindakan fraud. Yang pertama ada perkuat internal control. Yang kedua, penerimaan pegawai secara ketat atau berintegritas. Yang ketiga, tingkatkan kompetensi internal auditor. Yang keempat, kesejahteraan atau penghasilan pegawai yang memadai. Yang kelima, rotasi penugasan dan pengambilan hak cuti. Yang keenam, menerapkan whistleblowing system. Yang ketujuh, keterbukaan informasi publik. Yang kedelapan, membuka kanal aduan atau monitor TL penanganan aduan. Yang kesembilan, pembinaan rohani secara berkala. Yang kesepuluh, penetapan reward dan punishment yang jelas. Sanksi yang tegas bagi pelaku kecurangan dan penghargaan yang berprestasi kepada yang berprestasi. Yang ke-11, teladan dari pimpinan yang berintegritas, bertindak jujur, adil, dan bersih. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.